Jalannya debat kedua capres ternyata memantik sejumlah polemik, mulai dari ricu saat jeda debat hingga saling tuding kedua kubu yang berujung laporan ke Bawaslu. Tak hanya di level politisi, publik juga meramaikan isu yang dibahas dalam debat lewat media sosial. Seperti apa suasana politik nasional pasca debat kedua capres? Dan untuk membahasnya sudah hadir dua narasumber di studio. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Adian Napitupulu dari TKN Jokowi Ma'ruf dan juga sebelah kiri saya ada Vasco Rusemi dari BPN Prabowo Sandiaga. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Saya ingin langsung ke Bang Vasco. Bang Vasco, ada apa di saat forum debat itu, mengapa terjadi keributan? Ya, pada saat kejadian debat kemarin itu memang kita melihat ada banyak ketimpangan di situ. Di sisi lain Pak Jokowi sendiri ikut menyerang secara pribadi, yang dimana pada saat di awal-awal perputaran debat itu sudah disampaikan bahwa tidak boleh menyerang pribadi. Di mana yang menyerang pribadinya? Ya, salah satunya pada saat Pak Jokowi menyudutkan Pak Prabowo mempunyai lahan yang ini, walaupun dengan tanpa dasar-dasar yang disebutkan dengan jelas gitu loh. Jadi betul-betul kita melihat ini kok ada ketimpangan di sini gitu loh. Jadi kok kenapa dibiarkan begitu aja? Disitulah setelah pada saat sesi istirahat debat kita mengajukan protes kepada penyelenggara. Mengapa pernyataan Jokowi terkait dengan kepemilikan lahan dari Prabowo Subianto itu dinilai BPN sebagai menyerang pribadi? Mengapa? Ya, di situ kan yang tercipta image-nya seakan-akan Pak Prabowo itu menguasai lahan yang besar. Padahal sebenarnya Pak Prabowo ini kan justru malah menyelamatkan lahan itu dari asing. Di saat itu Pak JK juga menyampaikan, Pak JK sudah memberikan informasinya melalui Detikcom waktu itu, disampaikan sama beliau bahwa Pak Prabowo justru menyelamatkan lahan dari asing. Karena pada saat 2004 kemarin, Pak JK masih wakil presidennya Pak SBY, beliau yang memberikan hak guna lahan itu, hak guna usaha itu untuk Pak Prabowo bisa agar di tangan pribumi. Pada saat itu kan ada juga peminatnya dari Singapura, dari yang lain-lain gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa diselamatkan oleh Pak Prabowo di situ. Jadi menurut BPN Jokowi sengaja menyerang pribadi Prabowo dengan menyebutkan kepemilikan lahan tersebut, begitu? Iya, walaupun tanpa dasar sebenarnya. Kalau Pak Jokowi memahami arti-arti yang sebenarnya, beliau nggak akan bisa ngomong begitu. Benarkah Bang Adian menyerang pribadi, begitu apa yang diucapkan Jokowi? Kajiannya apa menyerang pribadi? Kalau kajiannya peraturan nggak ada. Kalau kajiannya perasaannya bisa saja lah merasa terserang secara pribadi. Tapi ketika kemudian dibawa ke ranah hukum, silahkan saja dan kita uji. Kan hukum itu kan mekanisme untuk menguji benar dan tidak benar. Dan hukum itu juga pasti punya landasan yang jelas. Apa ya peraturannya, undang-undangnya, segala macam. Dan undang-undangnya sudah jelas masuk wilayah syarat atau tidak. Dan nanti kan akan dikaji, itu yang pertama ya. Terus kedua akan dikaji juga apakah berbicara tentang harta kandidat lain itu masuk ranah pribadi atau tidak. Karena apa? Akan ditanya ketika terkait dengan pernyataan Jokowi. Itu bukan kebijakan yang dikeluarkan dalam pemerintahan saya. Artinya kalau dari rangkaian kalimatnya jelas dia tetap berbicara tentang kebijakan. Bahwa kemudian contoh yang disampaikan adalah Prabowo sebagai lawan debatnya, menurut saya sah saja. Kenapa? Karena Prabowo berkali-kali mengatakan tentang, masih dalam forum debat yang sama ya, tentang 1% dikuasai sekian besar dikuasai asing dan bla bla, dikuasai pribadi dan sebagainya. Dan disampaikan, loh, kamu kan juga punya tanah sangat banyak. Kalau bicara tentang kesejahteraan petani dan sebagainya, buktikan dulu dan tindakan yang konkret yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu berkuasa. Contohnya bagikan saja tanah itu. Itu kan gampang ya. Kalau menurut saya pengaduan ke Bawaslu tidak punya dasar hukum. Satu. Terus kedua, ketika dituduh sebagai menyerang pribadi, kalau dikatakan dalam konteks kalimat Jokowi bahwa itu bukan kebijakan saya, dia bicara dalam ranah kebijakan negara. Dia tidak pernah mengeluarkan pembagian tanah sedemikian besar dalam periodisasi pemerintahan dia. Itu loh. Sementara Prabowo mendapatkan itu. Nah, bahwa kemudian itu untuk asing atau untuk pribumi, baca saja undang-undangnya. Karena ada undang-undang pokok agraria bahwa AG itu untuk pribadi, tapi warga negara Indonesia, dan satunya lagi untuk badan hukum yang berbadan hukum Indonesia. Lalu asingnya di mana gitu loh. Kan Oke, itu bisa kita, bukan sebentar. Itu bisa kita perdebatkan panjang. Ya, jadi Abang mungkin belum baca dulu undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu menyatakan bahwa di dalam debat ini tidak boleh menyerang secara pribadi gitu loh. Dan ada lagi aturan-aturan PKPU yang lain di situ dibuat. Di sini terlihat bahwa memang
Pak Jokowi terlihat tidak seperti biasanya. Beliau kok agak terlihat seperti agak emosi saat ini gitu loh. Bahkan Pak Prabowo yang tadinya terstigmakan yang emosional, ternyata beliau bisa dengan tenang menjawab itu semua. Kan terlihat siapa yang lebih negarawan di sini. Pribadi yang dimasukkan undang-undang itu adalah sara, suku, agama, ras, antar golongan, bukan persoalan harta yang terkait dengan kebijakan negara. Itu satu. Nah terus kedua, kalau ada peraturan PKPU-nya dan kalian yakin, ya silakan saja, kan sudah diadukan. Tinggal kita lihat, yang menarik kalau kemudian dibuktikan. Apakah benar cuma 220.000? Apakah benar cuma 120.000? Maksudnya lebih dari itu? Loh, ketika kemudian masing-masing, sekarang bisa gini, di sosial media sudah muncul nih, ternyata lebih dari 300.000 sekian. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, bahkan ada angka di sosial media. Ya, salahnya apa? Sebentar, Nggak ada salahnya. memunculkan sekitar 1 juta hektar dan sebagainya. Nah, ketika kemudian diuji, ini akan semakin membongkar bahwa ada kebijakan masa lalu di mana ternyata 1% yang dimaksudkan menguasai lahan ini, ternyata mungkin Prabowo bagian dari 1% itu. Loh, kebijakan itu Pak JK loh pada saat itu yang mengeluarkan. Kita tidak bicara siapa yang mengeluarkan, tapi Prabowo selalu mengatakan bahwa kekayaan alam ini dikuasai oleh 1%. 1% itu siapa? Pemilik lahan yang sangat besar. Jangan-jangan dia salah satu yang 1% itu. Nah, ini akan menjadi pendidikan politik yang menarik buat rakyat menurut saya. Terlepas dari persoalan hukumnya, rakyat akan semakin terbuka matanya. Siapa yang dimaksud 1% itu? Jangan-jangan dia termasuk yang 1%. Itu loh. Lalu kemudian ketika kemudian diusut, berikutnya nanti akan dicari tahu oleh banyak orang bagaimana proses mengambilnya. Itu loh. Kenapa sekian banyak yang kalau di Kalimantan Timur, sekian banyak itu selesai 2035. HGU itu 25 tahun sampai 35 tahun. Kita tarik mundur saja. Kapan itu keluar? Kan gampang. Itu loh. Benarkah Ya, Prabowo jadi- bagian dari 1% itu? Jadi gini, ini yang perlu dipahami sebenarnya Bang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguasai seluruh kekayaan negara ini bukan dilemparkan kepada asing. Di tahun 2004 itu Pak JK menyatakan kok di pernyataan beliau itu di beberapa media menyatakan bahwa itu tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kekayaan Indonesia ini dilempar oleh kekuatan asing. Kalau itu Karena betul Bang, 2004 itu Sebentar. tendernya lawannya Singapura. waktu itu. Kalau itu sudah dibuktikan Jokowi dengan sangat luar biasa. Freeport, Rokan, semua sudah diambil. Bahwa Jokowi kalau persoalan nasionalisme tidak perlu kita ragukan. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang kapan mulai masuknya penanaman modal asing dalam segala macam bentuk dalam variannya, ya awal Orde Baru lah. 30 juta hektar tanah dibagikan hanya untuk pemegang kontrak karya. Itu asing semua. Nah kalau kita bicara Orde Baru, mau setuju tidak setuju, Prabowo bagian dari masa itu. Lu mau berdebat kayak apa? Ya yang bagian, ya sudah. Oke? Nah kemudian bagaimana dengan keluarga Cendana? Punya berapa juta hektar tanah? Kita bisa bongkar, datanya semua ada. Karena sekarang ini semua terbuka. Menjawab Ya, tudingan-tudingan jadi itu? gini Bang, yang perlu dipahami di sini adalah kalau seandainya itu pribumi, kita semua yang menguasai dan selama itu efeknya positif untuk kemaslahatan bangsa, di saat dikuasai oleh pribumi, pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha besar nasional, dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan, bukan jadi malah dikuasai oleh asing dan lapangan pekerjaan justru dari asing, bahkan sampai begini. babu-babunya pun dari asing gitu loh. Begini kita Ini kan hitung ini saja. ironis sekali kondisi bangsa Kalau sekarang. kemudian ada 320.000 hektar tanah, kalau angka itu memang sudah diakui oleh Prabowo kan. Lalu satu petani kita kasih 1 hektar. 320.000 petani hidup tanpa menjadi pekerja di lahan orang lain. Kalau kita bicara kemandirian bangsa, itu dong. Dia ambil, bagikan pada petani. Kembalikan pada negara, bagikan pada petani. 320.000 orang. Di situ terselesaikan persoalan tenaga kerja. Di situ teruji nasionalismenya. Di situ teruji keberpihakannya pada rakyat. Dan di situ teruji keberpihakan pada kata-katanya bahwa dia ingin memandirikan kita secara pangan, swadaya pangan dan sebagainya. Kasih saja. Dari mana terujinya Bang? Justru kita udah sangat Nggak, kalau itu dia sama-sama lakukan. kita lihat ya Bang ya, sama-sama kita lihat bahwa banyak sekali tenaga kerja asing yang bahkan unskilled masuk ke Indonesia. Dan itu justru malah menggeser para tenaga Kalau Indonesia itu asli. sudah dibantah berkali-kali. Baik. Sudah Bapak-bapak, dibantah kita berkali-kali tahan oleh dulu, kita harus Kemenaker. azan maghrib. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.